Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ambal Kumolo, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SDN Ambal Kumolo, serta anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillahirabbil alamin hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan tugas pada hari ini. Salawat serta salam kita sanjungkan ke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Perkenankanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa amanat untuk semuanya, anak-anakku terutama anak-anak SDN Ambal Kumolo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kamu punya hal-hal penting apa tidak dalam kehidupannya sehari-hari? Ya, diantaranya contohnya siapa yang bisa menyebutkan? Contohnya apa coba? Ada yang bisa? Satu diantaranya adalah disiplin. Yang kedua adalah rajin belajar. Yang ketiga, menyayangi dan menghormati. Yang keempat adalah menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan tidak lupa diiringi dengan berdoa. Doa diutamakan nomor satu, ya. Yang pertama, disiplin. Disiplin adalah apa? Coba siapa yang tahu? Apa arti dari disiplin? Pengertiannya apa? Ada yang tahu? Baiklah, kalau belum ada yang belum bisa menjawab, Bu Guru akan sedikit, apabila ada kesalahan ya mohon maaf. Disiplin adalah sikap taat dan patuh pada nilai-nilai kepercayaan dan sebagai tanggung jawab. Sikap apa ya anak-anak? Sikap taat dan patuh. Nah, kamu sebagai anak-anak sekolah harus punya sikap disiplin. Contohnya, disiplin itu apa? Siapa yang dapat menyebutkan? Disiplin di sekolah, coba. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Terus apa lagi? Mematuhi aturan sekolah. Terus yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan disiplin. Mengikuti pelajaran dengan disiplin bagaimana? Coba. Ya, ketika sedang diberikan pembelajaran, diharapkan anak-anak tidak sambil bermain-main. Gunakan waktu sebaik mungkin, tempatkan waktu untuk belajar, jangan untuk bermain. Itu diantaranya. Terus yang kedua, contohnya apalagi? Disiplin lagi. Mengikuti upacara dengan hikmat. Ya, tidak ada yang berjanda. Semuanya mengikuti dengan baik, dengan sikap baik. Itu contohnya.
Yang kedua adalah rajin belajar. Diharapkan semua anak sekolah ya tidak anak sekolah saja, semuanya, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, semua harus rajin belajar. Karena belajar adalah apa? Suatu tuntutan supaya kita mendapatkan ilmu. Belajar itu apa saja? Kita belajar di mana saja, kapan saja, dan tidak dibatasi waktu. Belajar sepanjang masa. Untuk anak sekolah, belajarnya ilmu di sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik. Pelajarilah, terimalah ilmu yang diberikan kepada Bapak dan Ibu guru dengan baik. Dengan belajar, nantinya kita dapat tahu tentang ilmu. Ilmu sangat penting. Kamu punya cita-cita apa tidak? Punya. Cita-citanya bermacam-macam. Untuk mencapai cita-cita kita harus mau belajar. Supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tuh, tentang belajar ya. Jadi semua harus semangat untuk belajar. Belajar tidak hanya di sekolah saja. Belajarnya juga tidak ilmu pengetahuan umum saja, agama juga penting sekali. Semuanya berjalan seimbang, tidak hanya ilmu duniawi, tapi ilmu untuk bekal nanti di akhirat juga dipelajari dengan mengaji. Anak-anak pergi mengaji apa tidak? Menuntut ilmu apa tidak? Ya, silahkan atur waktumu dengan baik. Waktu untuk belajar di sekolah gunakan dengan baik. Terus ketika pergi ngaji ke TPQ, ngaji apa saja juga lakukan dengan baik. Tidak lupa untuk anak-anak juga harus yang sudah balik dan yang belum misalkan sambil belajar, sholat juga harus dipelajari dan harus dilaksanakan. Terus yang ketiga, menyayangi. Menyayangi berarti kita harus saling hidup rukun. Sesama teman tidak boleh saling menyakiti. Kalau kita misalkan disakiti terasa sakit, kita juga tidak harus menyakiti orang lain. Sayangilah, tolonglah, bantulah, berbagilah sesama teman di mana saja. Tidak hanya di sekolah. Silahkan lakukan dengan baik supaya kalau kita saling menyayangi, saling hidup rukun, kita kehidupannya suasananya menjadi aman, menyenangkan. Terus jangan suka membuli. Ada misalkan di antara teman kalian ada yang kekurangan, ya, ada yang maksudnya minta bantuan, jangan dibuli. Bantulah semampumu, tolonglah semampumu. Yang keempat adalah menjaga lingkungan atau menjaga kebersihan. Anak-anakku semua, baik di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat, punya kewajiban menjaga kebersihan. Tadi ada pesanan dari Pak Kepala Sekolah untuk piket yang hari ini membersihkan kamar WC. Sudah dilaksanakan apa belum? Nah, tolong nanti apabila belum bersihkan, lakukan sesuai dengan jadwal piketnya. Mari semua saling menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita agar supaya lingkungan sekolah kita selalu bersih. Dengan bersih akan menjadi sehat. Buanglah sampah pada tempatnya. Peduli sama lingkungan. Baik di kelas maupun di halaman sekolah. Melihat sampah berserakan, tolong peduli dari hati kita, ikhlas. Ambil sampah, buang pada tempat. Sudah paham atau belum? Kira-kiranya dari Ibu tentang uraian tadi, tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah berdoa, beribadah. Untuk mencapai keberhasilannya harus dengan mau berdoa, tidak semata-mata dengan hanya usaha itu. Nomor satu adalah mau berdoa. Berdoanya bagaimana?